Kita mulai, sudah di-record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Ini meet kita di terakhir, pertemuan paling terakhir dengan tema refleksi bukti karya, di mana kakak-kakak yang sudah mengunggah bukti karya di LMS itu tadi sudah kita lihat sama-sama. Itu Kak Ari, kemudian Kak Ade, Kak Sevi, sama Kak Setiawan, sama Kak Prengki sudah saya ACC di WA tapi belum dieksekusi di LMS. Mana Kak Prengki? Halo Kak Prengki. Siap Kak. Nah, lanjutkan di LMS biar selesai. Nah, ini kakak-kakak sekalian, saya dan rekan-rekan fasilitator yang lainnya di tanggal 1 itu berangkat ke Palembang untuk memenuhi undangan rapat kelulusan kakak-kakak sebagai peserta PKG PJOK. Jadi dimohon bantuannya kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugasnya segera diselesaikan, kalau bisa 1-2 hari ini kita selesai. Jadi saya merekamnya sudah enak, tinggal laporan bahwasan di kelas 7 ini tidak ada kendala dan insya Allah pesertanya lulus semua. Untuk mengawali kegiatan pada Meet malam ini, mohon Kak Eka untuk segera memimpin doa. Siapa? Silakan Kak Eka. Pak Setiawan, pimpin doa Pak Setiawan. Siap. Ya, baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita malam ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Andi, Kak Eka. Mohon nanti rekan-rekan yang belum memasuki Meet segera dihubungi Kak Eka di WA. Untuk kakak-kakak kalau bisa dibuka open kameranya di Meet terakhir ini, karena kita cuma 1 JP, yang lainnya silakan nggak apa-apa, cuma 1 JP. Nah, pada kegiatan malam ini kita mulai jam 7.35, berarti selesai jam 8.20, jam 8.20 kita selesai. Nah, adapun pada kegiatan malam ini kita adalah refleksi bukti karya, di mana di sini saya akan membuat pertanyaan pemetik, kakak-kakak akan menjelaskannya tentang bukti karya yang kakak-kakak laksanakan. Baiklah, untuk pertama ini ada Kak Ari, silakan Kak Ari, open mic, kemudian open kameranya, karena Kak Ari sudah mengumpulkan kegiatan bukti karyanya. Gini Kak Ari, pertanyaannya cuma ada 2. Dari kegiatan PKG, tugas di bukti karya, hambatan kakak melaksanakan dan mengikutinya ini selama ngikutin PKG, kemudian apa kesan pesan kakak-kakak selama ngikutin PKG sebelum ke bukti karya Kak Ari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk pertanyaan pertama tadi apa Kak? Kurang jelas tadi Pak. Kesan pesan selama mengikuti PKG, kemudian hambatan dan kesan positifnya apa itu kira-kira? Untuk kesan-kesannya ya selama mengikuti kegiatan PKG ini banyak ilmu yang didapat, lalu banyak bertemu dengan rekan-rekan kerja baru, kawan-kawan yang belum kenal menjadi kenal. Mungkin itu saja sih Kak.
Nah, hambatannya gitu, apa selama mengikuti Hambatannya PKG? hambatannya mungkin di eh, waktu mungkin sih Kak. Kadang-kadang kita lagi ada kesibukan, lalu Zoom atau lagi lagi ada acara mungkin. Itu saja sih Kak. Ini masalah waktu. Terkait tugas terakhir nih Kak, coba ceritakan apa yang telah Kakak buat di bukti karya ini ke rekan-rekan yang lainnya kira-kira, silakan Kak. Untuk tugas bukti karya terakhir, saya membuat eh, eh, permainan tradisional yaitu egrang batok kelapa, Kak, yang saya sudah sampaikan di Kombel Smart FFC 37 Lubuk Linggau. Nah, yaitu saya laksanakan pada tanggal 23 November. Gitu, Kak. Dari bukti karya yang Kakak buat yang sebentar lagi akan terbit di PMM, saya minta malam ini di-clearkan yang sudah saya verifikasi langsung ke PMM, langsung linknya bagi di bagian LMS di terakhir. Nah, harapan Kak Ari sendiri di bukti karya setelah terbit di PMM apa yang Kak Ari harapkan dari hasil bukti karya Kakak itu di PMM itu? Nah, semoga dengan saya mengupload video pembelajaran tentang permainan tradisional egrang dapat menginspirasi rekan-rekan. Nah, walaupun masih banyak kekurangan di dalam video itu. Ya karena gini Kak Ari, ini kan Ya. diunggah di PMM, akan disaksikan kurang lebih para pengguna PMM seluruh Indonesia gitu kan. Nah, jadi eh, kesannya untuk seluruh guru-guru di Indonesia itu khususnya, apa yang ingin Kakak Ari harapkan gitu setelah terbitnya di PMM dan mereka menyaksikan dan menonton dan kemudian berkomentar dan bahkan ada yang menggunakannya video Kakak di kegiatan mereka masing-masing gitu. Oh, itu ya. Uh, uh, mungkin apa Pak ya? Ya itu Kak tadi mungkin lebih ke mungkin lebih ke semoga dapat menginspirasi saja sih Kak. Karena uh, mungkin masih banyak yang uh, ya mungkin video itu tentang permainan tradisional. Mungkin banyak yang anak-anak yang belum belum mengetahui tentang permainan tradisional itu. Kita sebagai guru olahraga, kita sebagai guru olahraga wajib mengenalkan tentang permainan tradisional saja. Kak. Oke, terima kasih Kak Ari. Kemudian Kak Arif, anak Arif. Ya Kak, Eh, bukti karya Kakak yang Kakak buat apa itu Kak? kalau saya modul ajar Kak, Mau belajar tentang tentang permainan bola basket berdiferensiasi Kak. permainan bola basket berdiferensiasi. Iya. Hambatan untuk membuat bukti karya apa Kak kira-kira? Temuan-temuan yang Kakak hadapi gitu sebelum terbit ke PMM. Kalau hambatan yang saya dapatkan karena apa namanya modul ajar ini yang kami gunakan ketika melakukan aksi nyata lalu Kak. Banyak sekali hambatan Kak. Salah satunya adalah penerapan
modul ajar yang kami harapkan secara berurutan itu menurut implementasinya masih banyak yang tidak urut ya. Jadi rasanya kegiatan pembelajaran ini antara modul ajar dengan implementasinya kurang sinkron, namun harapan saya ke depannya dapat diperbaiki kembali. Karena posisinya adalah di dalam modul ajar ini berbeda dengan yang lalu-lalu, yaitu ada penambahan penilaian otentik dan pembelajaran diferensiasi, Kak. Itu saja Kak hambatan yang kemudian ada lagi media yang kami gunakan secara tertulis dengan apa yang diterapkan itu kami kesulitan dalam mengimplementasikan pada kegiatan yang kami terapkan di kelas itu Kak. Ya, mungkin itu saja fokusnya adalah pada penerapannya saja Kak. Hambatan dalam pembuatan modul ajarnya saya rasa tidak ada Kak, karena saya kebetulan konsultasi kepada guru-guru olahraga berkolaborasi dengan, kalau di SMA kami itu ada Kak Indra sama Kak Andi. Jadi selalu ini ya, saling koreksi gitu Kak mengenai modul ajar yang saya buat ini Kak. Mungkin itu saja Kak untuk hambatannya Kak dari saya Kak. Oke, komentar dengan Kakak selama ini mengikuti kegiatan PGG dari pertemuan awal, kemudian tatap maya, kemudian tatap muka selama seminggu, kemudian dilanjutkan lagi tatap maya. Ini apa saja yang ingin Kakak sampaikan? Ada pesan atau apakah untuk saya pribadi sebagai fasilitator, kemudian rekan-rekan yang lainnya sebagai rekan peserta PKG PJOK di desiminasi ini Kak. Silakan Kak. Saya rasa kegiatan ini sangat bermanfaat Kak ya. Sangat bermanfaat, sangat baik sekali untuk penguatan di topik-topik mulai dari aset, pemanfaatan aset, kemudian asset based thinking yang pertama, kemudian bentuk-bentuk refleksi. Saya senang sekali merasa terinspirasi Kak dengan apa yang ada. Mulai dari modul-modulnya sangat menarik, kemudian teoretik saintis, mulai dari ada bagian penilaian, strategi pembelajaran, kemudian ada lagi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya rasa itu semua kalau diterapkan di kelas itu sangat bermanfaat Kak, sangat bermanfaat. Kemudian ada lagi pembelajaran berdiferensiasi, banyak sekali kegiatan topik-topiknya yang menyangkut pada kegiatan kita di kelas. Ya, itu kesan saya ya sangat senang, sangat inspiratif, sangat baik Kak bagi saya. Mungkin kalau pesan, saya rasa ini kalau bisa kegiatan seperti ini atau diadakan kembali Kak, Setuju. satu tahun sekali, atau saya rasa bukan hanya berhenti di sini Kak. Jadi jangan berhenti di sini, kemudian kita tambahkan lagi di luar mungkin Kak. Mungkin kalau kami Kak ya, terus terang kalau di SMA, SMP, SD itu kami ada tembok penghalang, yaitu provinsi. Kami kan di di daerah itu berbeda. Kalau yang SD SMP itu kan di kota ada KKG kan. Namun kalau kami itu MGMP. Nah, MGMP kami itu saya rasa berbeda dengan saya sangat senang sekali melihat postingan-postingan kakak sekalian, ada kegiatan lomba renang, kemudian pertandingan-pertandingan yang luar biasa. Nah, saya rasa untuk SEM juga bisa digunakan itu Kak, untuk SEM. Saya harapan kami di SMA ini bisa dilibatkan yang di SMA itu Kak. Apakah sebagai apa gitu kan,
Jadi tidak monoton. Kami ini sering apa namanya itu Kak, terpisah itu Kak. Mungkin itu Kak, pesan dari saya Kak. Kalau yang lain fasilitator bagus sekali, sangat memberikan apa namanya itu sarana-sarana, kemudian memfasilitasi kami dalam belajar, kemudian modul-modulnya juga sangat lengkap sekali. Namun ada satu lagi pada saat apa itu ya, ada kegiatan waktu tatap muka pada saat keefektifan apa itu ya, topiknya itu Kak, menyusun apa itu ya waktu, nah itu norma-normanya tidak tampil itu. Nanti saya cek lagi untuk menilai ke pembelajaran berpusat pada peserta didik Kak, kalau tidak salah itu. Nah, menentukan norma-norma yang apa namanya itu, norma umpamanya sangat baik kan, baik dan kurang itu pada topik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin itu saja Kak, dari saya. Terima kasih Kak, itu saja. Oke, terima kasih Kak Arif. Jika ada satu modul di antara kegiatan PKG ini, modul mana yang bagian kakak-kakak terima kurang memahami seutuhnya dan pengen mempelajari lebih dalam lagi, Kak Arif? Mungkin gaya mengajar kali Kak ya, itu sangat banyak sekali kan, sangat banyak sekali ya. Saya rasa 12 poin itu butuh kepada penerapannya dan diulas secara mendetail. Mungkin saya rasa pertemuan kita 3 bulan 10 hari pada saat tatap muka itu tidaklah cukup Kak. Banyak juga yang terlewat kan ini penjelasan. Nah, gaya mengajar, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu saya tertarik sekali pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi itu kalau menurut saya sangat baik diterapkan, karena di dalam kelas itu kan tidak setiap siswa itu bisa mengikuti dengan baik. Kita bisa membedakan mana siswa yang memiliki tingkat dasar, pemula, kemudian mahir. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatasi kesulitan belajar di kelas, itu saya rasa kami tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam Kak. Kalau untuk asset based thinking, saya rasa cuman yang berpusat ini pembelajaran berdiferensiasi Kak, yang saya ingin lebih dalam itu. Terima kasih Kak Arif. Kalau pelajaran yang paling mengasihkan menurut Kakak? Mengasihkan, dan menurut saya itu saya banget, olahraga saya banget gitu. Halo, yang paling mengasihkan itu tentang ini Kak, apa? SEM. Sport Education Model. Itu mulai dari cara kita apa namanya itu, mempelajari itu bagaimana siswa-siswi apa nama itu peserta didik dalam berperan di dalam kelas itu, bagaimana cara mereka membuat sebuah kegiatan, kemudian apa nama itu, ada yang sebagai pelatih, ada sebagai wasit, ada yang sebagai wali kota, dan di sana juga kita terapkan itu kan satu hari itu kan, mulai dari pagi panas-panas itu Kak ya, kemudian membuat apa nama itu mind map. Nah, itu sangat berkesan sekali bagi saya. Bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan-rekan, kemudian menjalin silaturahmi kan. Saya rasa untuk membentuk kerjasama, kemudian ice breakingnya juga sangat oke sekali Kak. Bagaimana kita senam kemarin, itu
sangat-sangat baik. Kembali ke SEM tadi, mulai dari bagaimana kita mempelajarinya, kemudian menerapkan di kelas juga, saya rasa sangat-sangat luar biasa sekali, Kak. Itu, Kak, kalau dari saya. Terima kasih Kak Arif. Kemudian Kak Arif belum menyelesaikan di bukti karya ke LMS. Oh ya, maaf Kak. Kemudian saya berharap Kak Arif di malam ini semua rekan-rekan, kakak-kakak sekalian diselesaikan karena waktu semakin mepet karena saya tanggal 1 harus ke Palembang menyelesaikan laporan-laporan ini, termasuk tugas-tugas modul dari tugas 1 sampai ke modul 3 di bukti karya terakhir ini. Nanti besok dipresentasikan ke depan, di depan para panitia DKIP untuk melihat sejauh mana kesuksesan kami fasilitator menjalankan tugas di daerah masing-masing untuk kegiatan diseminasi ini. Nah, harapan Kak Arif setelah nanti terbit di PMM bukti karya kakak, apa yang diharapkan dari hasil karya kakak ini diterbitkan di PMM? Karena dilihat oleh para guru, khususnya pengguna PMM se-Indonesia. Ya, harapan kami memberikan sumbangan, Kak, sumbangan kepada guru-guru yang ada di Indonesia apabila mampir mungkin di akun kami kan. Ya, sebagai acuan, paling tidak sebagai menambah referensi mereka gitu kan. Saya juga dalam pembuatan modul ajar juga mungkin masih banyak kekurangan di sana sini. Saya juga akan terus belajar bagaimana cara menyusun dan mengupdate setiap kerangka yang ada di modul ajar itu kan. Setiap tahun ada perubahan itu, Kak. Setiap tahun ada perubahan. Nah, kalau sudah seandainya sudah terbit, ya harapan saya bisa digunakan sebaik mungkin. Ya, kalau ada kekeliruan bisa nanti menghubungi kembali pemilik akun ya, saya, atau bagaimana nanti caranya. Mungkin penggunaan atau pemanfaatan modul ajar yang ada bisa dimanfaatkan, itu saja Kak dari saya, Kak. Arif. Selanjutnya ke Kak Sevi, mana Kak Sevi? Halo Kak Sevi. Oke. Oh, lagi itu. Mana Kak KMS? Kenapa kumisnya dipotong Kak KMS? Kumis dia. Aduh. Sedih aku nih ngomong kalau dipotong. Oke, Kak Sevi. Ada. Silakan lanjut Kak Sevi, ceritakan tentang bukti yang kakak buat, tentang apakah itu, kemudian uangnya Kak ada jelas. Kemudian enaknya di mana, harapannya, silakan Kak Sevi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya lebih ke kesan pesan selama mengikuti kegiatan. Mati lampu, sebenarnya gitu dulu Pak. Mati lampu. Ayo matiin. Baik, selama mengikuti ini kesan-pesannya yang sama saya dapatkan dari kegiatan PKG ini, yang mana dari selama mengikuti PKG saya banyak belajar tentang yang mana namanya strategi, juga merasa lebih percaya diri saat merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan menantang, dan juga di sini juga dalam PKG ini memberikan saya pengetahuan baru atau kesempatan untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan sesama guru PJOK di kelas terkhususnya di kelas 07 ini, dan sangat terinspirasi oleh semangat dan kreativitas rekan-rekan sejawat, yang mana di sini juga dari pesan-kesannya juga dari PKG yang saya ikutin ini, ketika saya diminta untuk mempresentasikan hasil atau pembelajaran di depan kelas,
Di sini juga saya merasa percaya diri dan untuk menghadapi siswa juga dengan pembelajaran sudah kita pelajari seperti berdiferensiasi itu sangat membantu saya dan bisa lebih menerapkannya lagi pada siswa. Dan selanjutnya itu tentang tugas atau karya yang saya buat, itu saya mengambil tentang invasi permainan basket modul ajar. Selanjutnya apa lagi, Kak? Yang apa tuh? Mic-nya belum dibuka, Kak. Belum dipahami modul dari sekian modul 1 sampai modul 3, kemudian modul mana yang menurut Kak Sepi aku ingin banget belajar lagi, kemudian karena aku belum memahami, kemudian ada modul yang memang benar itu saya senangi dan saya terapkan, bahkan saya ajar rekan guru sejawat yang lainnya. Ya di modul ini ya Kak, di 3.1 yang lebih ke apa namanya tuh, lebih apa ya, pembelajaran yang mana bisa mengajak siswa seperti permainan atau game seperti bisa mengetahui sem-sem atau gaya-gaya pembelajaran kemarin. Jadi di sini juga sangat yang ingin saya lebih penasaran lagi bisa mengetahui atau cara-cara melakukan atau mengatur strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, di antara banyak modul ini, modul mana yang sudah Mbak Sevi, Kakak Sevi terapkan, kemudian Kakak Sevi berbagi sama guru-guru yang lainnya, bukan guru PKG PJOK aja, guru PJOK di Lanaka, kemudian guru-guru kelas atau wali kelas atau bahkan kepala sekolah juga gitu. Baik, untuk yang mode pembelajaran yang mana saya bekerjasama dengan teman-teman atau bisa saya ceritakan yaitu tentang ini kemarin Kak, pas di Kombal itu lebih mengarah lebih ke P5 saya. Yang mana itu melibatkan guru olahraga juga. Jadi di sini rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan teman semuanya menerima dengan baik dan bisa menjadi masukan mereka untuk kedepannya untuk P5-nya ya dimasukkan di olahraga itu, Kak. Terima kasih Kak Sevi. Kemudian pertanyaan pematik selanjutnya. Pada saat Kak Sevi pertama kali melihat pengumuman terjaring di PKG PJK, kemudian mendapatkan informasi bahwasannya ada kegiatan PKG PJK, apa kata-kata kemudian perasaan yang muncul pertama kali, dan kemudian melihat kita tergabung di kelas 7 dengan kawan-kawan, rekan-kawan lainnya, apa kesan itu? Baik, untuk kesannya yang mana pada saat saya terdaftar atau melihat saya menjadi peserta PKG PJOK ini, tentunya kemarin saat mendaftar saya kaget juga, agak kecewa kok nama saya nggak ada di peserta itu. Ternyata nama saya di Musirawas itu kemarin, Kak. Jadi terkejut juga padahal teman-teman yang lain terpanggil semua, agak kecewa dikit. Ternyata setelah saya hubungi nama saya ada pas Kak Rudi dijadikan membuat kelas, ternyata alhamdulillah saya cukup senang juga. Dan sedikit gimana ya, di antara yang lain saya bisa terpilih menjadi anggota PKG ini. Kesannya semoga apa yang sudah disampaikan atau yang didapatkan saya bisa menerapkannya dan bisa mengaplikasikannya di sekolah. Di kegiatan PKG. Terima kasih Kak Sevi. Saya berharap Kak Sevi dengan rekan guru yang lainnya, Bapak peserta PKG ini bisa menerapkan apa yang sudah diperolehnya, bisa berbagi ke komunitas belajarnya masing-masing.
kemudian ke rekan guru sejawat yang lainnya, bahkan di pergaulan. Bila nanti kita berkumpul dengan guru-guru olahraga yang lainnya, ya obrolannya apa-apa yang kita dapat, yang positif-positifnya diceritakan, yang negatif-negatifnya ditelan saja, cukup menjadi bahan kita sendiri, jangan sampai keluar. Karena apa? Nah, setelah saya mengikuti banyak kegiatan di BGP, ya, banyak saya terbantu, kemudian banyak manfaatnya dari oleh-oleh yang diperoleh, kemudian dari ilmu, kemudian dari rekan-rekan yang baru, dari pro lainnya, ya itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi, karena saya di kegiatan BGP ini bukan PKG aja saya ikuti, dari guru penggerak, kemudian dari guru konten kreator, kemudian yang terakhir ini saya mau mengikuti simposium guru gitu. Jadi berharapnya ini menjadikan motivasi kakak-kakak sekalian, ayo ikutin dulu kegiatannya. Nah, kalau bertanya ini apa sih manfaatnya, imbasnya untuk saya apa gitu kan, itu nanti dulu. Yang paling pertama itu jalan-jalan. Yang pertama jalan-jalan, kita melihat di ibu kota provinsi kita di Palembang, kemudian bertemu rekan guru-guru yang lainnya dari beberapa daerah, kabupaten kota seprovinsi Sumatera Selatan ini, kemudian masuk di grup kumpelnya, kemudian berbagi pengalaman, berbagi praktik baiknya, kemudian keluh kesahnya kita bercerita, dan yang paling terakhir kita dapat oleh-oleh dari BGP. Saya dari PGP, dari kegiatan guru penggerak sampai ke akhir ini, alhamdulillah saya tas sudah 2, kemudian ada tripod, ada baju, kemudian ada banyak yang saya peroleh. Itu salah satu hal yang positif saya terima mengikuti kegiatan. Dan bahkan tidak terlepas dari itu, mungkin kawan-kawan pasti ada dari rekan guru sejawat, apa sih kamu mengikuti ini seperti ini, itu apa sih? Apa kamu nak jadi kepala sekolah? Apa kau jadi pengawas? Ya, menurut saya mengikuti kegiatan ini, mindset untuk ke arah ke situ belum tujuan utama. Itu bonus lah, kalau memang pun kita dipandang layak oleh pimpinan untuk memimpin suatu sekolah atau menjadi pengawas, ya pasti ya kita akan ditunjuk. Itu bukan tujuan utama kita. Terima kasih Kak Sevi, Kak Arif. Semoga berkesan, semoga menjadi pegangan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, pembelajaran yang PJOK yang sebenarnya, kemudian anak-anak asik mengikuti kegiatan Kak, tidak bosan. Kemudian selanjutnya ke Oki. Nah, mumpung ada Kak Oki ini, ditunggu-tunggu dari tadi Kak Oki ini. Kak Eka yang siap Kak. Baru bisa hadir Kak. Baru turun dari ini mimbar. Iya, iya baru apa? Ada dapat serang pajar juga tadi. Oh. Lagi-lagi. Dapat ini Kak Eka, aduh Kak Eka. Kapu kita udah dapat nih Kak Eka. Bahaya nih ini Kak Oki nih. Kak Oki. Ayo, Kak, Fasil. Mau tanya, selama kegiatan PKG, apa keluh kesahnya? Oh, tidak kata ya Pak Fasil, yang kegiatan positif ya. Apa tuh yang positifnya, ceritakan Pak? Oh, salah satu contohnya caknya banyak temannya itu baik. Terus? Mungkin itu baik Pak Fasil, Kak Fasil. Masa banyak teman baik. Yang lain lah, Iya. denger yang lebih banyak lagi lah. Apa tuh ilmunya? Yang paling kesan? Dapat ilmu pengetahuan yang baru, ya kan? Contohnya apa? Yang paling melekat di kakak tuh modul apa? Kegiatan apa?
Halo, modul apa Kak? Oh, modulnya lupa Kak. Modul yang mana? Tapi ada lah yang paling berkesan. Apa tuh? Modul apa tuh? Aku jinggung LMS dulu Kak. Enggak perlu. Kak Romi ada Kak Romi? Halo Kak Romi. Halo, Adel. Oke. Kakakku, ini Zoom terakhir. Saya minta kesan pesan Kak Suhu lah, Kak Romi lah selaku tertua kita. Kakak tertua pertama sudah ini. Kakak tertua kedua yang belum. Tertua PJOK di Lubuk Linggau ya. Masing wae. Mereka kesan pesan. Kesan pesannya yang pertama waktu pendaftaran ditawari kepala sekolah, ikutlah Pak Romi. Pesan dari kepala sekolah karena dia ditawari oleh kepala sekolah SD 36. Pak Supri katanya nama kau sudah ada. Ya Bu, memang sudah ada, cuma belum disetujuin. Itu pesannya oleh kepala sekolah, jadi boleh ikut. Sudah itu ditelepon oleh orang dinas. Ya orang dinas ikut kita. Kalau kesannya yang pertama kita banyak dapat silaturahmi dengan guru-guru yang lain, termasuk pengalaman ya belajar dengan Eka. Ya, karena berkat bantuan lah oleh ketua kelas kita, ada ketua kelas yang hebat ya Eka, ada Aca. Oke kah? Ya banyak, apalagi ketemu saya orang aku cewek, ada cewek Diwarnai. Itulah pesan-pesannya yang pastinya banyak dapat pengalaman, apalagi yang tatap muka kemarin kata Kak Pasul tadi, yang penting kita jalan-jalan dulu ada di sekolah. Sudah itu dapat duit transport. Itulah pengalaman yang bermanfaat. Sebaik Kak Rudi, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Romi. Kemudian Kak Romi, selama kegiatan kita selama 3 bulan ini, saya sebagai fasil bukan menggurui, bukan sok pintar, bukan sok pandai, dengan Kak Romi dan kakak-kakak, Kak Oki yang lebih tua, kemudian kakak-kakak yang lainnya. Kalau saya berpikir umur saya muda juga, mungkin kategori umur mudanya rombongan Kak Sevi, saya Kak Eka. Tapi di sini saya bukan seorang guru yang menggurui, bukan seorang fasil yang sok paling pandai, cuman saya berbagi ilmu yang apa yang sudah saya terima lebih dahulu. Mungkin kalau rezekinya Kak Romi atau Kak Arif, Kak Ari, Kak Setiawan yang lebih duluan, mungkin kakak-kakak yang duluan yang akan membagikan praktik baiknya ini ke kakak-kakak yang lainnya. Kemudian dari hasil pertemuan kami, dari mengikuti kegiatan BGP, mengikuti kegiatan kementerian, bahwa kementerian tidak akan menghapus kegiatan PKG ini. Bahkan kegiatan PKG bertambah setelah PKG PJOK ditambah PKG BI yang lagi berjalan. Mereka kesehariannya Zoom-nya pakai bahasa Inggris, kemudian tugasnya pakai bahasa Inggris, itu PKG BI bahasa Inggris, kemudian ditambah lagi PKG agama dan PKG BK. Nah, saat ini guru-guru agama dan guru BK sudah dikumpulkan di Jakarta, untuk perwakilan setiap daerahnya mungkin ada satu di daerah masing-masing untuk meninjau ulang apa strateginya, kemudian bagaimana pemanfaatan PKG ini yang akan mereka laksanakan di tahun 2025 ini. Kemudian kakak-kakak, saya berharap lebih banyaknya lagi kita ini di sini sudah menjadikan satu keluarga, kemudian satu komunitas guru yang terkumpul, bahkan
kakak-kakak sekalian sudah satu gugus yang memudahkan kakak-kakak untuk bersilaturahmi lebih dekat. Saya bersyukur mendapatkan kelas 7 ini dengan kakak-kakak sekalian yang hebat, yang menyempatkan waktu, kemudian tenaga, pikirannya kita mengikuti Zoom, kemudian mengikuti kegiatan tatap muka selama seminggu dengan semangat, bahkan ada temuan-temuan, ternyata Kak Wahyu seperti ini, ternyata Kak Setiawan seperti ini, ternyata Kak Arif seperti ini. Dengan adanya kegiatan ini kita memperoleh hasil yang banyak, memperoleh ilmu yang banyak, memperoleh kawan yang banyak, bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi praktik baik, berbagi rezeki. Kak Wahyu itu, dengan saya kalau nggak ada PKG ini mungkin nggak diundang juga sama Kak Wahyu mengisi acara kemarin kan. Nah itu rezeki juga, rezekinya bukan berupa duit gitu kan, itu kalau duit masalah terakhir. Akhirnya saya tahu di SD 28 guru-gurunya seperti ini, kemudian kegiatannya seperti ini, dan terakhir diamplopin dan terakhir makan di nasi bakar 88. Nungguin Kak Eka udah sampai-sampai. Oke, yang terakhir silakan Kak Eka sebagai ketua kelas. Semuanya ceritakan yang kawan-kawan sudah ceritakan tadi. Sedih Kak ini ya cerita Kak. Karena ini terakhir kan. Ya, untuk Oke, kita tahu Oki ya. Pesan dan pesannya ya selama mengikuti PKG ini mendapatkan keluarga baru dari rekan-rekan, bukan hanya keluarga yang PJOK dari SD sama SMP, tapi juga keluarga dari PJOK dari SMA seperti Kak Arif. Dan di situ kita belajar berbagi ilmu bersama, bareng-bareng kita mengulas materi-materi yang ada. Setelah itu kita belajar model-model pembelajaran yang baru dan sebagainya, kita bareng semuanya. Terus pada akhirnya ilmu yang kita dapatkan itu yang terpenting di sini Kak. Selain itu juga terima kasih untuk kakak fasilitator yang sudah membimbing kita dari awal sampai akhir, henti-hentinya, sampai fasilitator ke sekolah, kawan-kawan semuanya membimbing tugas-tugas mereka, kawan-kawan sampai akhirnya kita menyelesaikan tugas-tugasnya, dan akhirnya kita semuanya ya terbantu dan terbimbing oleh kakak fasilitator. Dan ini saya harapkan untuk kedepannya jangan sampai putus lah. Kalau ada seperti kata Kak Arif tadi, ada kesempatan kedua lagi kita ngulas lagi kembali nggak apa-apa lah itu. Itu Kak Andi paling setuju mungkin sama Kak Oki ya. Dan itu semoga bisa ke depan atau apa nggak ada lagi ke depannya yang untuk kawan-kawan yang belum berkesempatan ikut, semoga mereka juga merasakan hal yang sama seperti kita, kekeluargaan yang besar seperti kita, lalu pembelajaran yang luar biasa yang sudah kita dapatkan juga mereka akan dapatkan. Kemudian untuk kedepannya, semoga apa yang sudah kita dapatkan dalam kelompok atau kelas 7 ini dalam pembelajaran PKG ini kita saya yakin semuanya setelah mengikuti pembelajaran PKG ini berubah drastis dalam melakukan proses pembelajarannya Kak. Saya yakin itu pasti. Ya, kayak Kak Septi, Kak Arif, Kak Oki itu semuanya sudah berubah dari awalnya pembelajaran yang seperti itu juga akan berubah menjadi yang pembelajaran yang asik. Kemudian lain-lainnya juga selain pembelajaran seperti kayak SEM dan sebagainya, itu menjadikan kita pengalaman yang baru bahwasanya berperan dalam kegiatan perlombaan atau sebagainya yang seperti kita pelajari di SEM itu hal yang baru kita pelajari seperti ini ternyata kalau kita terlibat dalam sebuah kepanitiaan. Itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Jangan sampai kita putus keluarga di sini atau kita putus komunikasi. Tetap terus kita jadi keluarga.
dan saling berbagi ilmu. Itu yang terpenting. Terima kasih sebelumnya. Yang paling menarik dan yang paling menurut Kak Eka kesel banget mengikuti PKG ini, apalagi PKG ini diikuti oleh Kak Eka dan istri sebagai pasangan gitu. Apa ya menurut Kak Eka gitu Kak? Kalau untuk sebenarnya yang paling sulit itu meninggalkan anak pertama itu Kak, waktu itu Kak. Tapi terbantu oleh ini mertua datang ke sini bantu untuk mengurusi anak. Kemudian kita berdua tetap mengikuti kegiatan PKG, dan kegiatan PKG itu bukan satu tempat tapi dua tempat yang berbeda. Pada akhirnya ya berbagi, cari solusi dan menemukan solusinya. Tetap kita lanjut mengikuti kegiatan PKG ini. Ya yang kita harapkan ilmu tadi Kak. Jadi kita dapat ilmunya dan juga bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Bahkan istri itu kan juga belum mengikuti PPG, dia sangat terbantu bahwasanya ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam PKG ini membantu untuk nanti ke depannya waktu pas istri saya atau kita waktu mengikuti PPG itu Kak. Itu mungkin hal rintangannya, tapi hal yang menariknya bahwasanya PKG ini kan tidak pandang usia Kak. Ada yang usianya lebih tua, ada yang lebih muda. Nah itu tercampur menjadi satu, dan di situ sportif mengikuti semuanya Kak. Seperti olahraga kita kan sportif, jadi semuanya mengikuti bahwasanya ketika saya sebagai yang paling muda menjadi jadi guru dan rekan-rekan yang tua menjadi siswa, dan mereka juga sportif mengikuti. Mohon maaf sebelumnya kalau Kak Romi misalkan tersinggung atau gimana, tapi itu menurut saya paling menarik Kak. Bisa ngerjain yang tua, bahkan yang tua juga sportif mengikuti. Itu luar biasa lah menurut saya Kak. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Terakhir sebelum kita tutup, mendengarkan kata-kata terakhir dari kepala sekolah, Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Astagfirullah, silau ya. Kata-kata terakhir Kak, caklah dekat nian jarak tuh caknya, waktunya. Ya. Nah, jadi bukan kata-kata terakhir bahasanya tuh. Oke, lanjut Kak Wahyu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada kakak fasilitator yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengungkapkan perasaan saya selama mengikuti PKG PJOK ini selama hampir kurang lebih 3 bulan ya Kak ya. Dari berbagai cerita dari rekan-rekan tadi, memang semua yang disampaikan itu rasanya melalui hati dari rekan-rekan itu semua sendiri selama mengalami atau mengikuti kegiatan PJOK ini. Hanya saja mungkin dari saya ini sebelumnya saya mohon maaf dan mungkin berpandang dari sudut yang berbeda. Yang pertama mengenai tugas dan tanggung jawab saya sebagai PLT Kepala Sekolah di SD 28, sehingga berimbas atau berefek kepada kegiatan PJOK yang mana memang sepakat dengan penilaian teman-teman tadi, semuanya itu kegiatan yang sangat bagus. Jadi waktu awal penjaringan dan pendaftaran itu memang sedikit ada keterpaksaan, karena yang pertama pada saat itu memang sedang sibuk-sibuknya untuk kegiatan di sekolah, baik itu bagian dari administrasi maupun dari praktek pengajaran di sekolah juga. Jadi pada saat itu memang tidak ada niat untuk mengikuti kegiatan PKG. Nah, kemudian beberapa alasan selanjutnya, ada guru PJOK kami juga yang berhalangan hadir karena dinas di luar negeri juga, otomatis hanya saya yang di sekolah, dan saya juga mendapatkan support dan dukungan langsung dari teman-teman juga, termasuk dari Kak Fasilitator, bahwasanya memang ikutin saja kegiatannya, masalah perjalanannya itu nanti kita berjuang bersama-sama. Itu yang menjadikan
motivasi saya untuk mengikuti. Jadi terima kasih juga untuk Kak Fasil yang mau sampai ke pribadinya, didatangin satu-satu kata Kak Eka tadi ke sekolah untuk membantu. Yang penting kegiatan ini terlaksana dengan baik dan teman-teman semua itu menyelesaikan tugas dengan baik sampai dengan akhir di pertemuan kita hari ini, dan pengumumannya nanti insya Allah semuanya lulus kecuali yang belum bikin tugas, kan itu tujuannya. Nah, jadi berangkat dari kegiatan kita di awal memang berdasarkan dari keterpaksaan dari saya, Kak. Jadi mohon maaf sebelumnya karena memang sebelumnya belum pernah mengikuti kegiatan ini, tapi seiring berjalannya waktu kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan memang berdampak positif untuk pribadi kita yang utama sebagai penggerak atau penggiat guru olahraga, sebagai pendidik juga, yang mana kehadiran kita ini selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak siswa kita, bukan 1-2 orang, tapi hampir seluruh kelas. Tentunya kita juga harus memiliki referensi atau pola-pola lain sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan belajar di kelas maupun di lapangan itu tidak membuat anak itu bosan. Jadi memang dituntut serba bisa guru olahraga. Selain disuruh ngajar, kita juga sering disuruh untuk kegiatan-kegiatan fisik di sekolah, mukul dinding lah, suruh bawa pukul besi, segala macam itu biasanya guru olahraga yang kita mengangkat meja, ngangkat lemari itu ya. Nah, jadi kita dianggap sebagai multi talent di dalam sekolah kita. Jadi itulah kelebihan dari kita sebagai guru olahraga di sini. Nah, hal itu menjadikan motivasi kita semua untuk selalu berkembang, sehingga ketika kita pada penerapannya di kehidupan sehari-hari, ilmu yang kita dapat di luar itu akan menjadi bermanfaat di ruang lingkup sekolah kita masing-masing, terutama bagi peserta didik yang kita ampuh di kelasnya masing-masing, terutama di Kak Arif yang baru kali ini kami juga bertemu di PKG ini. Kalau tidak melalui PKG mungkin belum tahu kapan kenalnya dengan guru SMA Kak Arif. Nah, jadi itu suatu kelebihan dari kegiatan kita hari ini, termasuk juga yang guru-guru SMP, Kak Prengki yang baru ini juga saya kenal, Kak Prengki guru SMP 2. Jadi kalau tidak ada kegiatan ini, kita mungkin tidak bisa mengenal satu sama lain. Yang pasti selama kegiatan ini saya merasa memang kerjasama itu selalu kita utamakan, saling bahu-membahu, tolong-menolong, terutama untuk membantu Oki Saputra ini. Memang ini agak harus dibantu. Dan yang kedua itu saya sendiri. Saya bukannya tidak mau aktif dalam kegiatan, Kak, tapi memang mungkin Kak Andi juga sering mendengar curhatan atau cerita dari saya pribadi, bagaimana keadaan di sekolah, bagaimana keadaan saya di luar, termasuk juga ketika ada rapat dan itu berbenturan juga dengan kegiatan pengerjaan tugas, dan itu yang menjadikan satu alasan tugas saya ini agak teledor lah. Nah, ketika malam pun di rumah juga istri sedang hamil juga, anak-anak juga masih kecil. Jadi memang bukan jadi alasan kalau untuk kegiatan di rumah, tapi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila keaktifan saya sangat kurang di dalam Zoom meeting ini. Yang pasti saya selalu memantau bagaimana kelebihan-kelebihan dari kakak-kakak yang ada di kelas 07 ini menjadikan pelajaran untuk saya. Apa yang menjadi baik itu saya ambil, apa yang menjadi buruk itu nanti kita ini kan sama-sama lah. Intinya seperti itu, Kak, untuk perasaan saya dalam pelaksana kegiatan PJOK mulai dari awal hingga hari ini juga. Oke, terima kasih Kak Wahyu atas penyampaiannya. Semoga kakak-kakak dengan adanya kegiatan ini menjadi lebih berkembang wawasannya, kemudian saling bertukar pikiran, dan jangan sungkan-sungkan untuk mampir, ngobrol, dan bertemu kembali, ngobrolkan apapun itu, hal-hal yang baik di luar kegiatan PKG. Boleh kakak-kakak saling O2SN sebentar lagi itu Pak Wahyu sebagai kepala sekolah inti, berapa iurannya, apa dapatnya itu dijelaskan juga Pak Eka. Jangan lewat omongan, bila perlu ada hitam di atas putih, jauh
iuran 2 juta dapat apa, makannya apa, sertifikat dapat tidak, gitu, piagam dapat tidak, medali dapat Iya, tidak. Ayo dijelaskan itu. iya benar Kak. Kan ngomong-ngomong nggak selesai. Siap. Tapi Oke, itu terima kasih kalau untuk di kakak kelas, atas waktunya. kalau untuk kelas ini Kak, alhamdulillah banyak gugus setuju. Jadi kemarin juga sudah yang pastinya itu tujuan saya mungkin lagi ada posisi sebagai penanggung jawab penuh di sekolah, apalagi sekolah 28 itu sekolah inti, yang mana sekolah imbas itu berpatokan kepada inti untuk setiap kegiatannya. Jadi kemarin juga sudah sempat rapat dengan kepala sekolah dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan, unek-unek saya selama ini juga saya sampaikan dan kepala sekolah imbas itu mendukung. Yang pasti untuk kegiatan O2SN tahun depan itu insya Allah jika itu dilancarkan kegiatannya full dengan wow. Wah, Ya. luar biasa. Kita kasih jempol dulu. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Semoga ini keluarga yang baru kita, di mana selama 3 bulan ini kita membersamai dalam kegiatan PKG ini. Mohon kerjasamanya untuk kakak-kakak tugasnya diselesaikan, bukti karya di tugas terakhir. Sebelum di LMS silakan WA ke saya untuk kecocokan atau keverifikasian. Jadi nanti di LMS tidak ada kata untuk diperbaiki. Cukup di WA saya untuk perbaikan. Silakan yang sudah saya verifikasi lanjutkan ke PMM. Kemudian linknya berbagi, link yang di PMM itu tautkan lagi ke LMS, bisa dikirim ke grup masing-masing untuk berbagi bahwa kakak itu punya karya yang di PMM. Terima kasih. Sebelum kita akhir, kita foto bersama dulu. Silakan buka kamera dulu. Kak Franky, Kak Putra mana? Oh, nak dengar Kak Putra ngomong hari. Kak KMS, kumisnya labis Kak KMS. Siap, labis, lari jokur, jadi pemimpin upacara kemarin suruh kapsek jokur. Aduh, sedih nih. Kak Romi, foto Kak Romi. Danian yo. KKML Merdeka. Ade mana Ade? Lagi nyago kota Ade. Dia lebih ini serangan fajar. Oke, 1, 2, 3. Oke, dengan gaya lain 1, 2, 3. Lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan tutup doa Kak. Oke, silakan Kak tutup doa. Siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan Zoom untuk kegiatan PKG kita hari ini, dan kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim sesuai dengan yang kita harapkan selama ini kita telah melaksanakan pembelajaran PKG selama 3 bulan. Baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Nah, selesai. Oke, lanjut. Oke, terima kasih kakak. Kita lanjut kegiatannya. Masih sibuk. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.